Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita disapa firman Tuhan kembali. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan terkasih, hari ini kita disapa dengan firman Tuhan, yaitu tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian. Nah, topik hari ini berbicara kepada kita tentang Kristus menaungi aku. Saudaraku, perkataan yang mengatakan bersama Yesus kita lakukan segala pekerjaan yang besar. Bersama Yesus kita akan berhadapan dengan sesuatu yang besar. Dan itu adalah sesuatu kepastian. Tetapi bersama Yesus juga kita ingat bahwa kita juga akan berhadapan dengan ragam-ragam penderitaan, ragam-ragam kesulitan, ada tantangan, dan juga ada duka. Bukan berarti juga bersama Yesus kita akan tertawa terus, tersenyum terus, merasa hidup nyaman, dan sebagainya, atau enjoy. Tapi kedua sisi, kita dapatkan suka, kita dapatkan duka. Kita dapatkan tangisan, tapi kita dapatkan sukacita dan tawa dan senyum. Tapi yang katanya bersama Yesus kita lakukan pekerjaan yang besar adalah ketika kita bersama dengan Yesus, maka rohnya akan memberikan kepada kita kekuatan. Ada energi yang terus, yang tak pernah habis-habisnya, selalu menaungi kita, menjaga kita, dan mengisi kehidupan kita. Akhirnya semakin kita digembleng, semakin kita dipatri, semakin kita kuat dan menjadi manusia bijaksana. Itulah realita kehidupan yang realistis Bapak Ibu. Dalam dunia yang diciptakan Tuhan ini, kita akan menghadapi kedua sisi kehidupan tadi. Tapi sekali lagi saya katakan, bersama Yesus kita akan selalu menjadi kuat dan terberkati. Nah, demikian halnya di dalam nats ini. Paulus menyatakan dan bersaksi, bahkan dia katakan di dalam pelayanannya pun sebagai rasul dia banyak menghadapi kesulitan. Dia sudah memiliki roh Kristus, roh Tuhan. Tetapi dia tetap berhadapan dan dihalau dengan berbagai rintangan dan kesulitan. Dia sudah pernah menuliskan bahwa kesulitan itu terus berdatangan. Tantangan itu selalu hadir. Kadang berbeda pendapat dengan sesama sepelayanannya atau orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia hadapi dengan arif dan bijaksana. Bahkan dia pernah mengalami iklim yang tidak bagus di dalam pelayanannya, di dalam persekutuannya dengan orang-orang, tetapi dia selalu menghadapi itu dengan hati yang positif. Dan begitu juga ketika dia mengalami ombak besar, goncangan begitu, ya pernah dia juga disingkirkan dan dia dipenjarakan, kakinya diikat, tangannya diikat, dirantai, bahkan dia disuruh untuk berdiam dan tidak menyebarkan firman Tuhan. Tetapi begitu ombak yang dihadapi yang besar itu, tetapi dia tidak pernah takut dan gentar. Bahkan dia melakukan segala sesuatu dengan untuk mengatakan firman Tuhan dari beberapa suku bangsa dan berbagai kota. Dan kita lihat dari surat-surat Paulus. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena memang harus itulah yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Dan pernah juga dia katakan, dia pernah menghadapi seperti dia ibaratkan seperti duri dalam daging. Ada juga orang-orang sekitarnya yang menusuknya, yang mau menggagalkan segala pekerjaannya yang telah dibukanya. Tetapi dia selalu damai dalam hatinya. Akhirnya dengan penggemblengan, dengan ragam-ragam kesulitan tantangan tadi, membuat hatinya menjadi manusia yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi segala persoalan itu tidak membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Bahkan dia menanamkan dirinya untuk selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati itulah Bapak Ibu Saudaraku, dia sukses dalam memberitakan Injil. Karena Tuhan selalu menaungi Paulus. Dan lebih jelasnya lagi Paulus mengatakan bahwa penderitaan saat ini tidak layak untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya.
Itu yang dipercayai dan diyakini oleh Paulus. Ketika banyak penderitaan yang dialaminya, itu akan tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan diperolehnya nanti, yaitu berkat dan sorga yang disediakan bagi orang yang percaya, yang selalu bertekun di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, begitu juga ketika Paulus mengatakan, dengan senang hati aku akan bermegah dalam kelemahanku sehingga kuasa Tuhan ada padaku. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam kelemahannya juga dia juga bermegah, karena dia tahu bahwa yang pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia semata. Untuk itu dia selalu bermegah. Dia mau menderita di dalam Kristus Tuhan. Sehingga apa yang dia terima? Dia bisa semakin kuat, dan dia semakin dipenuhi, dan dia semakin dikuatkan dan dinaungi oleh Roh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan adalah suatu kekuatan yang menopang kita. Kasih karunia Tuhan bisa merubah kekecewaan yang kita alami menjadi sukacita pada waktunya. Kasih karunia akan menopang kita semuanya dan akan menepis segala ragam kekecewaan itu dan digantikan Tuhan dengan kemuliaan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia juga dapat mengubah salib menjadi mahkota yang tadinya dicambuk, betul-betul ditindas, difitnah, ya. Harga diri kita betul-betul dianjlokkan, dileburkan sampai ke lumpur mungkin. Tapi akhirnya salib itu bisa berubah menjadi mahkota. Itulah khotbah Paulus, bagaimana dia mau menceritakan Yesus yang disalibkan dan Yesus yang memiliki mahkota menjadi raja di atas segala raja. Dan anugerah Tuhan membawa kita juga melewati malam yang gelap menjadi tersenyum kembali. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang mau ditumpahkan firman ini kepada kita, supaya kita percaya dan tetap kuat dan sabar menepaki kehidupan kita step by step. Ingatlah bahwa penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak akan pernah abadi. Tapi kebahagiaan yang dari Tuhan itu yang abadi. Itulah yang harus kita cari dalam kehidupan kita ini. Tuhan akan selalu menjaga dan menaungi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami, supaya kami semua yang percaya yang mendengarkan firman ini dapat terus membuktikannya di dalam aktualisasi kehidupan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang percaya, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu setiap hari, agar mereka dan kami dipenuhi dengan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kasih anugerah itulah yang menjadi penopang kami, kekuatan, sumber energi bagi kami, sehingga tiada hentinya kami selalu berdoa dan memuliakan nama-Mu yang agung dan kudus itu. Karena segala sesuatu yang kami serahkan, yang segala sesuatu yang kami percayakan, hanyalah kami letakkan di tangan-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan akan menjaga kami, mendidik kami, dan melindungi kami senantiasa setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu semangat, jaga kesehatan, lalu tersenyum. Tuhan akan selalu memberkati kita.